Anda, Pak Rizky, seperti apa tanggapannya terkait dengan cadangan nikel yang diperkirakan tidak akan lama lagi. Di satu sisi juga pemerintah tengah gencar untuk berencana mengembangkan potensi mineral logam lainnya. Ya, jadi memang kan kita lihat sendiri bahwa kita punya sumber daya nikel itu juga berlimpah ya, tapi itu baru bicara sumber daya, belum menjadi cadangan. Sedangkan untuk cadangan sendiri itu kan kurang lebih sekitar kita punya 5,2 miliar ton biji dan juga 50 juta ton logam. Dan perhitungan kami dengan konsumsi yang bahkan sampai sekarang 235 juta ton per tahunnya, ini akan habis cadangan itu sampai 15 tahun. Kenapa ini akan habis menurut kami? Karena belum ditemukan cadangan baru. Justru harapan kami agar pemerintah ini dalam hal ini Kementerian SDM bisa segera merilis peraturan menteri ataupun keputusan menteri terkait izin penugasan eksplorasi, agar nanti junior mining company bisa segera masuk untuk melakukan eksplorasi agar bisa ditemukan cadangan-cadangan baru. Nah, ini untuk menyumbang nih, agar nanti jangan sampai kita kan ketahanan cadangan ini jangan sampai terganggu. Akhirnya apa? Sekarang ada juga teman-teman itu yang melakukan import dari Filipina. Nah, ini kan justru lucu buat kita kan. Kita Indonesia cadangan terbesar loh. 23% cadangan dunia ada di Indonesia, malah tapi kok kita melakukan import gitu kan. Nah, justru harapannya ini bisa segera turun izin penugasan agar ini bisa segera dilakukan eksplorasi lanjutan gitu kan untuk bisa menampilkan cadangan baru. Yang kedua, mungkin dari kami berpandangan apa yang dilakukan oleh Kementerian SDM sudah sangat tepat dalam hal ini, melakukan moratorium pembangunan nikel, smelter nikel gitu. Karena kalau mau bangun itu jangan yang saprolit tapi limonit. Kalau ini kan masih menggunakan teknologi RKF ya untuk mengubah ferronikel maupun NPI, itu pun masih menjadi produk setengah jadi. Nah, harapannya bisa dengan teknologi HPAL itu bisa nanti sebagai bahan dasar baterai. Jadi harapannya ya ini di stop dulu lah ya moratorium itu. Apa maksudnya di stop dulu pembangunan smelter yang untuk kelas 2. Kita bicara yang kelas 1. Yang ini menjadi untuk untuk baterai. Jadi harapan kami sih itu bisa dilakukan seperti itu gitu. Oke, Pak Rizky, ini juga sudah ada 2 nama yang sudah jelas begitu ya, baik baca pres maupun bacawa pres begitu. Dan hari ini Pak Prabowo juga dijadwalkan akan menyampaikan konversinya. Seperti apa sih pandangan pelaku usaha terkait ketiga kandidat ini, khususnya 2 kandidat yang juga sudah cukup jelas nama-namanya? Kalau pandangan dari kami pelaku usaha sebenarnya harapannya seperti tadi ya, ada kesinambungan. Karena jangan sampai program sudah sangat baik ini nanti misalnya berganti pemerintahan tidak berjalan. Apa yang menjadi program hilirisasi sudah sangat baik. Ya, kita akan menuju negara industri ke depannya. Nah, ini jangan sampai nantinya kalau berganti pemerintah kebijakan berubah lagi, hilirisasi stop, wah pusing juga kita kan. Investasi udah keburu turun gitu, investasi udah keburu keluar. Nah, ini harapannya bisa ada kesinambungan. Kata kunci sih gitu, Mbak. Karena gini, Kadin Indonesia saya agak bicara politik yang penting dalam artian bisa pemerintah bisa melindungi para pelaku usaha. Itu tentunya karena bagaimanapun kami ini kan pelaku ekonomi. Kami menggerakkan ekonomi di dalam di negara kita ini kan. Jadi itu bisa melindungi pelaku usaha. Nah, harapannya ya kesinambungan lah gitu. Makanya Kadin kan tidak bisa bicara politik juga ya, tapi bagaimana ini bisa tetap berjalan, investasi tetap meningkat gitu kan. Ekonomi Indonesia juga akan menguat gitu, penerimaan negara juga akan meningkat juga. Ya saya pikir mungkin itu ya poinnya ya dari kami. Poinnya adalah, kata kuncinya adalah kesinambungan. Pak Yulio, tapi berbicara soal kesinambungan, biasanya setiap pergantian pemerintah regulasinya berbeda-beda. Tentu saja ini yang dikhawatirkan para pelaku usaha. Bagaimana pemerintah memastikan bahwa kesinambungan ini tetap terjaga, Pak, supaya regulasinya ini betul-betul sudah sesuai dengan kepastian baik dari segi kepastian hukum maupun investasi. Yang terkait dengan regulasi, ya sebenarnya kan dari waktu ke waktu pemerintahan itu juga berusaha untuk memperbaiki iklim investasi sendiri. Ya kita lihat waktu zamannya Pak SBY itu juga dilakukan pembenahan regulasi yang terkait dengan Undang-Undang Pramodal pada tahun 2007. Kemudian pada saat pemerintahan Pak Jokowi, itu juga periode 1 dan periode 2 ini juga dilakukan perbaikan-perbaikan iklim investasi yang lebih baik. Ya tentu kami melihat ini setiap periode pemerintahan berusaha untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan ekonomi. Dengan kegiatan ekonomi intinya adalah investasi. Kami melihat dari instrumen yang ada yang terkait dengan pengembangan kegiatan investasi,
regulasi yang menghambat ini karena kita lihat ini hampir setiap kementerian lembaga memiliki regulasi dan juga antar kementerian lembaga ini regulasinya mungkin juga tidak sejalan dengan adanya kebijakan di Undang-Undang Cipta Kerja yang lalu. Itu justru regulasi-regulasi yang menghambat kegiatan investasi ini sudah dilakukan perbaikan-perbaikan, dan dalam rangka implementasi regulasi ini dilakukan integrasi secara sistem untuk seluruh perizinan, mulai dari pengadaan tanahnya, kemudian perizinan berusahanya, kemudian yang terkait dengan lingkungan, yang terkait dengan bangunan gedung. Ini ya kita buat perbaikan-perbaikan sehingga prosesnya terintegrasi, sehingga kalau kita lihat dari sisi pelaku usaha sekarang, justru mereka merasakan cukup banyak kemudahan-kemudahan yang didapatkan oleh pelaku usaha. Dengan kemudahan-kemudahan ini tentunya akan mendorong percepatan realisasi investasi sendiri. Dengan kondisi seperti itu, ya kita mengharapkan hambatan itu semakin berkurang, ya kemudian kita lakukan pendampingan kepada investor, ya kemudian itu juga kalau memang masih ada regulasi yang menghambat pelaksanaan kegiatan investasi, ya tentu kita dengan kementerian lembaga berusaha untuk memperbaiki regulasi tersebut sehingga persepsi Indonesia sebagai tujuan investasi, iklim investasi itu juga akan semakin membaik dari waktu ke waktu. Oke, bagaimana evaluasi para pelaku usaha terkait dengan pembenahan regulasi yang selama ini dilakukan, Pak Rizky? Saya pikir tadi apa yang disampaikan Pak Yulio sudah sangat baik ya. Mungkin saya hanya bisa menguatkan apa yang disampaikan beliau bahwa memang sudah sangat baik. Bahkan kami sangat mengapresiasi, Kadin Indonesia mengapresiasi dengan munculnya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat memberi kemudahan kami dalam melakukan investasi. Jadi penyertaan perizinan pun itu juga sangat mudah gitu. Hanya tinggal mungkin implementasi di lapangan yang perlu ditingkatkan gitu ya. Karena implementasi di lapangan seperti apa, Pak Rizky? memang pemahaman akan undang-undang ini di pemerintah pusat sih semua sudah menyeluruh. Cuman terkadang kami masih menemukan permasalahan itu justru di daerah. Oke. Jadi mungkin itu yang perlu dilakukan sosialisasi lebih lanjut lagi dalam artian pemahaman mereka bagaimana alur yang dengan alur baru ini Omnibus Law ini kan. Nah, jadi justru semua ini kan udah baik tuh sekarang. Semua OSS kita online, semua bisa terdata dengan baik, semua bisa juga diaudit dengan baik gitu kan. Jadi semua digital track-nya itu udah sangat bagus gitu. Jadi harapannya ini tadi saya sampaikan jangan sampai nanti pemerintah berganti berubah lagi bukan OSS. Ini kita udah bagus loh OSS ini kan. Saya sangat apresiasi apa yang dilakukan oleh Kementerian Investasi itu karena OSS ini sangat baik. Tapi jangan sampai nanti pemerintah berganti berubah lagi kebijakan regulasi nggak pakai OSS manual lagi, pening malah kita deh.